Hidupku pahit karena selalu diteror tetangga yang suka iri. Asep dan Kinah. Mereka adalah sepasang suami istri yang hidup berkecukupan, tinggal di rumah sederhana namun nyaman, dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Ardi yang berusia 8 tahun. Usaha mebel yang mereka jalankan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan memberi mereka sedikit kelonggaran untuk menabung. Meski tak bergelimang harta, keluarga kecil ini selalu bersyukur atas rezeki yang mereka terima dan hidup dengan penuh kasih sayang. Namun, di balik kedamaian rumah tangga mereka, ada suatu masalah yang selalu mengusik kehidupan sehari-hari mereka. Tetangga sebelah rumah yang bernama Bu Yatun. Wanita tua itu tinggal sendirian setelah anak-anaknya pergi merantau dan jarang pulang. Sayangnya, Bu Yatun bukanlah tipe tetangga yang ramah. Sejak Asep dan Kinah mulai menjalankan usaha mebel mereka, Bu Yatun sering menunjukkan sikap iri hati. "Orang baru sok-sokan sukses," gumam Bu Yatun suatu kali ketika Kinah dan Asep baru saja memindahkan mebel-mebel baru dari rumah ke toko mereka. Bu, kami mau lewat ya," sapa Kinah ramah sambil membawa kursi yang akan dipajang di toko. Bu Yatun hanya mendengus, berpaling tanpa membalas sapaan itu. Bagi Bu Yatun, setiap kemajuan yang dialami tetangganya itu terasa seperti ancaman. Meskipun keluarga Asep tak pernah menunjukkan sikap sombong atau merendahkan dirinya. Kehidupan Asep dan Kinah berjalan normal, meskipun selalu ada gangguan kecil dari Bu Yatun. Setiap kali mereka membuka toko, Bu Yatun selalu saja melontarkan komentar sinis. Suatu kali, ketika Asep dan Kinah baru saja mendapatkan pesanan besar dari pelanggan, Bu Yatun terlihat berdiri di pagar rumahnya sambil memandang mereka dengan tatapan tajam. "Rezeki orang gak selalu mulus. Lihat saja nanti, bakal jatuh juga," katanya dengan suara pelan tapi cukup jelas untuk didengar Kinah. Kinah, yang awalnya selalu berusaha ramah, mulai merasa tertekan. Setiap hari, komentar pedas dan sindiran Bu Yatun semakin menyakitkan. Sementara itu, Asep, yang tahu istrinya mulai terpengaruh oleh sikap Bu Yatun, selalu berusaha menenangkan. "Sudahlah Kin, kita nggak usah tanggapi. Orang kaya Bu Yatun cuma iri. Yang penting kita nggak berbuat salah," kata Asep suatu malam ketika mereka sedang berbincang di ruang tamu. "Tapi Mas, lama-lama aku capek juga. Setiap hari disindir terus. Apa salah kita, Mas?" keluh Kinah. Suaranya mulai terdengar putus asa. Asep merangkul istrinya dengan lembut. "Sabar Kin, gak semua orang suka melihat orang lain bahagia. Kita tetap fokus saja pada keluarga dan usaha kita. Jangan terpancing." Kinah mengangguk, meskipun hatinya masih terasa berat. Sejak itu, ia berusaha mengikuti nasihat suaminya. Meskipun ia setiap hari merasa semakin tertekan oleh ucapan dan perlakuan Bu Yatun. Suatu hari, kabar mengejutkan menyebar di desa. Bu Yatun jatuh sakit parah. Seluruh warga mendengar kabar itu. Namun tidak ada satupun dari anak-anaknya yang datang menjenguk. Mereka semua tinggal jauh di kota, sibuk dengan kehidupan masing-masing. Beberapa tetangga berbisik-bisik tentang kondisi Bu Yatun, membicarakan betapa kesepiannya hidup wanita tua itu. "Kasihan juga ya Bu Yatun. Tapi ya begitulah. Mungkin ini karma buat dia," kata salah seorang tetangga. "Benar. Dulu sering menyakiti orang. Sekarang malah sendirian waktu sakit," tambah yang lain. Namun, berbeda dengan warga lain yang hanya berbicara di belakang, Asep dan Kinah memutuskan untuk berbuat sesuatu. Meskipun mereka sering disakiti oleh Bu Yatun, keduanya merasa tak pantas membiarkan tetangga mereka menderita tanpa bantuan. Maka sore itu,
Asep dan Kinah datang ke rumah Bu Yatun membawa buah-buahan dan beberapa makanan. "Bu, bagaimana kabarnya? Kami dengar ibu sedang sakit," sapa Asep dengan sopan begitu pintu rumah Bu Yatun dibuka. Bu Yatun yang sedang berbaring di tempat tidurnya terkejut melihat Asep dan Kinah datang mencenguk. Matanya basah oleh air mata, tapi ia menahan diri untuk tidak menangis. "Kalian datang menjenguk saya?" tanyanya dengan suara lemah. "Iya Bu, kami tetangga. Tentu kami peduli. Kami bawakan buah-buahan untuk ibu," ujar Kinah sambil tersenyum. Meskipun di hatinya masih tersimpan luka atas perlakuan Bu Yatun selama ini. Bu Yatun terdiam sejenak. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Maafkan saya. Selama ini saya sering kasar sama kalian. Saya iri. Saya marah karena kalian berhasil sementara hidup saya terasa begitu sepi dan menyedihkan. Saya salah," ucapnya lirih. Kinah menggeleng dengan lembut. "Bu, kami sudah lama memaafkan. Yang penting sekarang ibu bisa sembuh dan kita bisa hidup damai sebagai tetangga." Bu Yatun menangis semakin keras mendengar kata-kata itu. Rasa penyesalan menggerogoti dirinya. "Anak-anak saya bahkan tak mau pulang untuk menjenguk saya. Saya sendirian. Saya sudah tua dan lemah." Asep yang selama ini jarang berbicara dengan Bu Yatun juga merasa iba. "Ibu tidak sendirian. Kami ada di sini. Kalau ibu butuh apa-apa, jangan sungkan ya. Kami siap membantu." Dengan mata yang masih berlinang air mata, Bu Yatun mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia sangat menyesali semua perbuatan buruknya selama ini. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, kondisi Bu Yatun semakin memburuk. Warga desa kembali membicarakannya, namun kali ini dengan nada simpati. Tak lama kemudian, kabar duka menyebar di desa. Bu Yatun telah meninggal dunia. Ketika berita itu sampai ke telinga Asep dan Kinah, mereka langsung mempersiapkan diri untuk membantu proses pemakaman. Tanpa ragu, Asep menjadi salah satu orang yang paling aktif mengurus jenazah Bu Yatun. Mulai dari mengurus penggalian kubur hingga memastikan prosesi pemakaman berjalan lancar. Para warga yang menyaksikan tindakan Asep tak bisa menyembunyikan kekaguman mereka. "Mas Asep benar-benar orang baik. Padahal Bu Yatun dulu sering memusuhi keluarganya. Tapi sekarang dia yang paling sibuk membantu pemakaman," bisik salah seorang warga. "Benar. Inilah yang namanya akhlak yang mulia. Tetap berbuat baik meski diperlakukan buruk," tambah yang lain. Kinah yang melihat suaminya bekerja keras untuk membantu pemakaman Bu Yatun merasa bangga sekaligus terharu. Meski ia sendiri sempat merasakan sakit hati akibat sikap Bu Yatun, ia tahu bahwa suaminya melakukan hal yang benar. Dalam hatinya, Kinah berdoa agar mereka selalu diberi kekuatan untuk terus berbuat baik, apapun yang terjadi. Setelah pemakaman selesai, Asep dan Kinah pulang ke rumah dengan perasaan lega. Meski Bu Yatun sudah tiada, mereka merasa hubungan mereka dengan tetangga dan warga desa semakin erat. Sikap mereka yang tetap sabar dan penuh kebaikan telah membuat mereka menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Kinah memandang Asep dengan senyuman hangat. "Mas, aku bangga sama kamu," katanya. Asep tersenyum balik. "Kenapa, Kin?" "Kamu tetap sabar meskipun dulu sering dihina sama Bu Yatun. Dan sekarang, kamu bahkan yang paling sibuk ngurus pemakamannya. Itu gak semua orang bisa lakukan, Mas.
Asep menghela napas panjang. Kita hidup gak perlu membalas keburukan dengan keburukan, Kin. Aku percaya, selama kita tetap berbuat baik, Allah akan membalas dengan cara yang lebih indah. Kina mengangguk, setuju dengan ucapan suaminya. Iya mas, semoga kita selalu bisa sabar dan ikhlas menghadapi apapun. Mereka berdua tersenyum, merasa semakin kuat dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Usaha mebel mereka tetap berjalan lancar, dan meskipun tidak selalu mudah, mereka selalu berusaha menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan kebaikan hati. Di desa ini, Asep dan Kina menjadi contoh nyata bahwa kebaikan hati dan kesabaran akan selalu membawa kebahagiaan. Bahkan di tengah cobaan yang datang dari orang-orang di sekitar mereka, warga desa semakin menghormati dan mengagumi mereka, dan keluarga kecil itu terus hidup damai, menjalin hubungan yang hangat dengan tetangga dan orang-orang di sekitarnya.